Maka mereka adalah agen-agen Allah untuk menjaga Al-Quran di atas bumi ini. Pelaksanaan syariah Islam di Banda Aceh adalah satu bukti bahwa insya Allah Al-Quran akan mulai dan akan terjaga dari bumi yang barakah ini. Kemarin ketika keluar dari pesawat, ketemu dengan Bunda Eliza dan ada wakil menteri Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri di bidang demokrasi, HAM, dan kalau tidak salah human right, ya, itu HAM ya. Beliau bertanya kepada saya begini, menurut kamu syariah itu apa? Karena Bapak dan Ibu harus tahu bahwa salah satu kata yang paling menakutkan di Amerika Serikat adalah kata syariah itu sendiri selain jihad. Jihad yang pertama, syariah yang kedua yang paling menakutkan. Saya katakan kepada beliau, saya tidak banyak waktu untuk menjelaskan apa itu syariah, tapi tolong perhatikan perempuan yang ada di hadapan Anda ini. Itulah wajah syariah di Aceh. Syariah yang memiliki makna membangun peradaban, menghormati kaum wanita, mengedepankan pendidikan, mengedepankan rasionalitas, membangun peradaban manusia. Syariah bukan momok yang perlu ditakutkan, tapi syariah adalah hukum Tuhan, hukum Allah yang telah didatangkan untuk memberikan rahmah kasih sayang kepada seluruh umat manusia, untuk menyelamatkan kemanusiaan kita dari ketenggelaman moralitas yang ada sekarang ini. Bapak dan Ibu, di Amerika Serikat Islam berkembang sangat luar biasa. Sebentar saya ingin menjelaskan sedikit. Tapi di satu sisi moralitas mulai tenggelam. Dari 50 negara bahagian di Amerika Serikat, 20 diantaranya telah, mungkin dalam bahasa kita, menghalalkan apa yang disebut dengan perkawinan sejenis. 20 negara bahagian. Coba kita menutup mata, membayangkan akan kemana peradaban manusia di masa depan jika hukum Allah ini kita tidak junjung tinggi. Jika manusia bersandar kepada hawa nafsu mereka, melupakan pencipta langit dan bumi. Maka saya sangat bangga dengan pelaksanaan syariah. Sebagai orang Islam yang tinggal di negara mayoritas non-muslim, saya harus bangga melihat pelaksanaan syariah yang tidak perlu menakutkan manusia. Syariah yang tidak mengatakan bahwa wanita berada di belakang pintu, tidak memiliki hak apa-apa. Syariah yang tidak perlu menakutkan siapa-siapa, justru syariah yang dirindukan. Bahkan umat non-muslim pun merindukan syariah yang seperti ini. Bapak dan Ibu sekalian, Islam alhamdulillah adalah agama yang tidak bisa terbendung lagi. Walaupun ada calon presiden di Amerika Serikat bernama Donald Trump yang telah mengeluarkan, itu teman kita doakan mudah-mudahan mendapat hidayah, Ustaz. Haji Donald Trump ya. Bahwa masjid akan ditutup. Baru 2 hari lalu dikatakan bahwa jika dia terpilih menjadi presiden, orang Islam tidak akan diperkenankan masuk ke Amerika. Ternyata Allah itu bekerja di balik layar. Seringkali ketika kita melihat permasalahan, kita lihat dengan mata kasar kita. Padahal umat Islam itu bukan hanya melihat dengan mata kasar. Yang terpenting adalah melihat dengan hati nurani. Wakil Menteri Amerika Serikat kemarin bertanya, menurut Anda pernyataan statement dari Donald Trump itu gimana? Saya mengatakan saya tidak tersinggung kok sama sekali. Dia mengatakan saya justru tersinggung. Saya mengatakan begini, Anda harus tersinggung karena Anda adalah pejabat Amerika. Negara Anda telah dihinakan oleh Donald Trump. Karena saya pahami bahwa Amerika itu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Masa hanya orang berislam tidak dibenarkan masuk Amerika? Anda harus marah, saya katakan. Tapi saya tidak perlu marah. Kenapa? Untuk dia saya katakan, karena saya adalah seorang muslim yang sadar bahwa yang namanya Tuhan itu bekerja di balik layar. Dan saya adalah seorang imam yang namanya kesabaran itu penting dalam hidup saya. Kita perlu sabar. Dan ternyata Bapak dan Ibu, kesabaran dalam menghadapi tantangan dakwah di Amerika Serikat ini menjadikan Islam semakin kuat. Kita sekarang memperingati, kita sekarang menyaksikan hafla takhrij tahfizul Quran. Al-Quran adalah kekuatan yang dahsyat. Aceh ini hanya akan menjadi kuat dengan Al-Quran.
Sebab dengan Al-Quran itulah akan datang berkah dari langit sebelum datang berkah dari bumi ini. Lau amana ahlul qura wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samawati wal ard. Kalau tidak ada berkah dari langit, tidak akan ada berkah di dalam bumi ini. Dan tidak akan turun berkah dari langit kecuali dengan kedahsyatan kekuatan Al-Quran itu. Dunia kita bisa goncang dengan Al-Quran. Dunia kita tidak bisa goncang dengan nuklir, tapi bunga umat Islam, dunia bisa kita goncang dengan Al-Quran. Dan itulah statement Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a. La ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Kalau Al-Quran ini kami turunkan, kata Allah, di atas sebuah gunung, Anda akan menyaksikan gunung itu akan goncang karena takut kepada Allah. Kenapa hati-hati manusia yang benci kepada Islam itu tidak bisa bergetar dengan Al-Quran? Gunung saja bisa goncang, apalagi hati Donald Trump. Yang menjadi masalah kemudian, apakah kita orang Islam memang sudah percaya bahwa Al-Quran itu dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, petunjuk pertama bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi kalau kita sendiri mengambil Al-Quran ini setengah hati, jangan harapkan akan berdampak kepada sesama manusia yang lain. Bapak dan Ibu sekalian, ketika terjadi 11 September banyak orang yang berkata, itulah akhir Islam di Amerika Serikat. Dakwah telah terkuburkan di Amerika Serikat. Tapi ternyata saya katakan tadi, Allah bekerja di balik layar. Al-Quran kembali tampil sebagai sebuah kekuatan yang dahsyat, menggoncang jiwa-jiwa manusia di Amerika Serikat. Saya kasih satu contoh. Saya sudah sebutkan di rumah jabatan wali kota kemarin, tadi malam. 3 hari setelah 11 September, saya diminta berdoa di sebuah tempat. Setelah saya membaca doa, ada orang putih Amerika, tinggi besar, pakai kaos, datang. Dia berbisik, dia mengatakan, I am a Muslim too. Saya juga Muslim, katanya. Saya perhatikan tinggi besar, ya ini stereotyping saya ini, menilai orang dari fisiknya. Saya ragu. Maka setelah saya membaca doa, saya tarik dia ke samping. Saya katakan, kapan kamu masuk Islam? 3 hari setelah 11 September. Dia katakan, baru kemarin, katanya. Saya tanya, kenapa? Dia katakan, ketika terjadi serangan 11 September, ada salah seorang penyiar CNN mengatakan, kalau Anda ingin tahu sumber terorisme, bacalah Al-Quran. Maka dia pergi ke toko buku, dicari Al-Quran. Dia baca Al-Quran untuk apa? Untuk mendapatkan di mana tempat terorisme dalam Al-Quran. Dan ternyata semakin dia baca, apa kata beliau? Semakin saya tidak menemukan teror dalam Al-Quran. Yang ada adalah mutiara-mutiara Al-Quran. Dan itulah yang menjadikan dia bertekuk lutut di hadapan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari setelah 11 September juga saya diminta oleh wali kota New York untuk mewakili komunitas muslim dalam sebuah perhelatan akbar di Yankee Stadium namanya. Sebuah lapangan besar, 70.000 orang datang. Saya membaca Al-Quran, saya tidak membaca doa karena saya galau isinya apa ya. Kita lagi dituduh, kita lagi dianggap tidak loyal kepada Amerika, disuruh baca doa, doanya apa? Maka saya membaca doa, saya membaca Al-Quran. Saya pilih 3 tempat dalam Al-Quran. Yang pertama, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum, dan seterusnya. Yang kedua saya baca, ya ayyuhalladzina amanu la yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah idza jaa nasrullahi wal fath, hingga akhir ayat surah. Kenapa saya memilih ayat-ayat ini Bapak dan Ibu sekalian? Karena ada pesan-pesan khusus yang saya sampaikan kepada masyarakat Amerika. Yang pertama adalah Islam itu bukan cuma agamanya orang Arab. Saya paling sering dipertanyakan, benar nggak saya Muslim? Kenapa? Rupanya hidung saya nggak mirip hidung Saudi. Orangnya kecil,
Masa katanya Muslim, apalagi mengaku imam. Sering dipertanyakan hanya karena saya bukan orang Arab gitu. Ada stereotiping yang mengatakan di Amerika bahwa Muslim adalah Arab, Arab adalah Muslim. Dua-duanya salah. Ini yang pertama. Yang kedua, saya pilih ayat keadilan. Ibu Wali Kota, tadi pagi saya sampaikan di kuliah subuh, saya mengatakan kekerasan di mana saja di dalam dunia ini terjadi, salah satu penyebab akar pertama adalah ketidakadilan. Kalau kita mau menyelesaikan permasalahan kekerasan dunia, terorisme, tolong diselesaikan ketidakadilan dunia kita. Aceh adalah saksi hidup. Aceh adalah saksi hidup. Dan ayat yang ketiga yang saya baca adalah idza jaa nasrullah, untuk menggambarkan kepada umat Islam pertama bahwa agama kita adalah agama optimisme. Bukan ini yang saya ingin jelaskan sebenarnya. Tapi yang ingin saya jelaskan adalah 3 bulan kemudian saya dapat telepon. Ini ada ibu-ibu yang nelpon. Salamnya begini. Assalamualaikum. Ini saya dengar salamnya, saya sudah yakin kalau dia bukan orang yang baru masuk Islam, mungkin non-Muslim. Saya katakan waalaikumsalam, apa yang saya bisa bantu, what I can do for you. Dia mengatakan, is this brother Syamsi Ali? Inikah Syamsi Ali? Saya katakan iya. Beliau mengatakan, saya sudah mencari Anda sejak 3 bulan berturut-turut. I have been looking for you for the last 3 months. Wah, ini saya heran juga dicari perempuan 3 bulan berturut-turut. Saya bilang, ada apa? Dia katakan, benarkah Anda yang membaca Al-Quran di Yankee Stadium? Saya katakan iya. Dia katakan, ketika itu nama saya Cynthia Roland. Tapi alhamdulillah, now I am Tahira Roland. Sekarang nama saya Tahira Roland. Saya katakan, kenapa mengganti nama? Dia katakan, ketika itu saya Kristen. Dan ketika Anda membaca Al-Quran di Yankee Stadium, saya menonton CNN. Tanpa dia rasakan, dia meneteskan air mata. Kata orang sih memang suara saya cukup bagus. Ya nggak saya? Tanpa dia rasakan, dia menangis. Setelah selesai membaca, dia tuh keluar di jalan, dia tanya orang, itu tadi yang dibaca anak kecil itu apa? Karena yang paling kecil yang tampil di Yankee Stadium itu saya. Itu tadi yang dibaca anak kecil apa? Ada yang kasih tahu, that is a Muslim book. Bukunya orang Islam, karena dia nggak tahu namanya. Pergilah ke library, perpustakaan, dicari Muslim book, dikasih Al-Quran. Bapak dan Ibu sekalian, singkat cerita, 3 bulan Al-Quran itu dibaca bolak-balik. Sampai-sampai dia mengatakan begini. Setiap kali sebelum tidur, saya membaca Al-Quran. Ini cuma terjemahan ini, bukan aslinya. Cuma terjemahan. 3 bulan berturut-turut saya membaca Al-Quran. Setiap membaca Al-Quran di malam hari, pasti tidur saya nyenyak. Sampai apa yang beliau lakukan? Setiap tidur Al-Quran ditaruh di atas kepalanya. Setelah 3 bulan dia nggak tahan. Dia keluar lagi tanya orang. Bagaimana caranya saya bisa menemukan orang Islam? Ternyata dekat rumahnya ada masjid. Cuma masjid di Amerika itu nggak ada kubah, nggak ada menara. Ada yang beritahu di sana itu ada rumah ibadah orang Islam. Datanglah di sebuah masjid namanya Masjid ICNA, Islamic Circle of North America. Dan disitulah beliau masuk Islam. Ternyata mereka tahu nomor saya, maka beliau menelpon saya. Contoh Bapak dan Ibu sekalian, bahwa jangankan kita umat Islam, non-Muslim pun bisa disentuh oleh Al-Quran. Siapa Umar Ibn Khattab sebelum disentuh oleh Al-Quran? Maka kalau kita melihat anak kecil menghafal Al-Quran, luar biasa ini. Bisa kita membayangkan cerahnya fitrah di masa depan. Anak kecil menghafal Al-Quran. Dan yang terakhir sekali Bapak dan Ibu sekalian, di Amerika Serikat dan di Barat banyak sekali ulama-ulama, imam-imam, syekh-syekh yang masuk Islam karena memang Al-Quran. Pernah dengar namanya Hamzah Yusuf di California? Pernah dengar namanya Yusuf Islam di Inggris? Cat Stevens? Pasti kenal lah, ibu-ibu banyak yang kenal ya. Pernah dengar namanya Yusuf Mansur? Ini yang namanya Yusuf ini memang terkenal dan gagah-gagah. Ganteng kan. Cuma lebih ganteng saya kelihatannya. Mereka semua ini masuk ke dalam agama Islam. Bahkan satu lagi, Yusuf Estes. Pernah dengar namanya Yusuf Estes? Tolong deh dicari di YouTube Yusuf Estes. Yusuf ini memang gagah-gagah orangnya. Dan semua yang Yusuf ini memang ahli Al-Quran. Dan mereka selain Ustaz Yusuf Mansur masuk ke dalam agama ini karena Al-Quran. Hamzah Yusuf Islam, dan Yusuf Estes. Semuanya masuk ke dalam agama ini karena Al-Quran. Salah satu yang saya ingin akhiri dari cerita ini Yusuf Estes. Beliau punya televisi namanya Guide Us atau Guide US, tergantung bagaimana membacanya. Kalau Guide Us
artinya berikan hidayah kepada kami. Kalau Guide US berikan hidayah kepada Amerika itu nama televisinya. Jadi Guide Us.tv itu nama, bisa dilihat di internet. Namanya Yusuf Estes. Jadi beliau ini orang Texas. Bayangkan orang Texas itu seperti Bush, anti Islam. Orang putih. Ketika itu beliau pemusik. Apa yang terjadi? Ketika beliau mendengarkan bahwa orang Islam sudah banyak yang datang ke Amerika dan beliau sangat ekstrim dalam agama Kristen, dia datangi seorang Muslim Mesir. Dia bawa Bible, Injil, ingin dengan cita-cita ingin mengkristenkan orang itu. Ternyata teman Mesir ini juga kuat imannya. Terjadilah dialog. Orang Mesir mengambil Bible, Injil, dia diberikan Al-Quran. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian? Sebulan kemudian Yusuf Estes menyatakan Islamnya karena Al-Quran itu. Maka Bapak dan Ibu sekalian, jangan pernah ragu jika Al-Quran masih ada di hati kita, bukan sekedar di tangan kita. Makanya Al-Quran itu dikatakan dzalika, tolong dilihat terjemahannya, tidak pernah itu, selalu ini. Kenapa? Karena Al-Quran itu sebagai hidayah jangan pernah di sana, jangan pernah jauh-jauh. Tapi selalu ada di sini di hati kita. Selama Al-Quran masih ada di hatinya orang Islam, selama itu pula insya Allah Islam ini akan tetap berkibar di mana saja. Dan itulah yang sekarang terjadi di dunia kita karena Al-Quran. Mari kita goncang dunia ini dengan Al-Quran. Mari kita pertahankan din Allah dengan Al-Quran. Dan mudah-mudahan Aceh selalu berada di garda terdepan untuk membawa cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangannya. Dan sekali lagi terima kasih Bunda Elisa sudah berikan kesempatan hadir di bumi yang penuh barakah ini. Ustadz Yusuf Mansur, ya pejuang Al-Quran insya Allah. Bayangkan karena inisiatif beliau, lihat anak-anak tadi ini. Dari inisiatif yang seperti itu. Jadi bayangkan bagaimana kira-kira tingginya. Insya Allah Allah yang bersaksi, Allah yang menyaksikan tingginya derajat beliau di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan. Dan beliau adalah master of teaching Al-Qur'an. Demikian wal 'afu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.